Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di dapur Mama Adit. Dan hari ini saya mau share cara bikin donat kentang dengan cara atau metode yang biasa saya pakai. Yuk langsung saja simak videonya. Ini kentangnya sudah saya rebus atau bisa juga dikukus, dan ini akan saya haluskan menggunakan blender. Tambahkan sedikit air dari yang 150 tadi. Siapkan mixer atau wadah yang cukup besar jika teman-teman mau menguleninnya dengan tangan. Ini masukkan tepung terigu, saya pakai cakra, susu bubuk, gula pasir, saya pakai gula pasir halus. Masukkan juga ragi instan, saya pakai 1 bungkus ragi instan. Kalau di Indonesia biasanya pakai permipan ya, beratnya 11 gram. Diaduk dulu. Tambahkan kentang yang sudah dihaluskan. Masukkan kuning telur dan sisa air. Kalau teman-teman menguleninnya pakai tangan, masukkan air sedikit demi sedikit. Ini kita ulenin sampai setengah kalis. Jika adonan sudah setengah kalis, kita matikan mixer. Dan ini akan kita tambahkan butter dan juga garam. Nah, ini bentuk adonan setengah kalis seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita masukkan butter. Ini saya pakai unsalted butter sebanyak 60 gram. Dan juga yang terakhir masukkan garam. Nah, ini akan kita mixer lagi atau ulenin sampai benar-benar kalis atau yang biasa disebut kalis elastis. Jika adonannya sudah benar-benar kalis atau kalis elastis, teman-teman matikan mixernya. Dan bentuk adonan yang sudah kalis yaitu seperti ini ya teman-teman. Adonannya lentur dan jika dibulatkan, adonannya ini bisa halus. Adonan ini akan langsung saya bulatkan atau rounding dan tidak perlu menunggu didiamkan ya teman-teman. Ini sudah saya timbang adonannya. Satu bulatan ini sebanyak 40 gram, beratnya 40 gram. Ini langsung saya rounding. Dibulatkan sehalus atau semulus mungkin ya teman-teman. Ini teman-teman siapkan loyang atau alasnya. Ini saya pakai kertas minyak. Taburkan sedikit tepung terigu. Saya simpan bulatan ini di sini. Jadi diperhatikan ya mana yang pertama dibulatkan. Ini saya ulangi lagi. Nah, ini kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Nah, ini hasilnya sudah saya bulatkan semuanya. Hasilnya 25 biji. Dan teman-teman harus ingat ya mana yang duluan dibulatkan. Ini saya sudah siapkan kertas baking yang sudah saya potong-potong dan ditabur atau diolesi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket.
Teman-teman bisa juga pakai kertas minyak ya, dipotong-potong seperti ini. Nah, ini adonan pertama yang saya bikin tadi. Jadi teman-teman harus ingat ya mana yang pertama ataupun yang terakhir. Ini saya tekan sedikit. Dan untuk membuat bolongan donatnya, ini saya menggunakan sepuit untuk dekor kue. Jadi bisa pakai apa aja ya. Bisa pakai tutup botol ataupun alat-alat yang lain yang bisa membuat bolong. Nah, hasilnya seperti ini, kita simpan di atas kertas yang sudah dipotong-potong. Saya ulangin lagi. Setelah semua adonannya selesai dibentuk, nah ini bentuknya seperti ini ya teman-teman, sudah jadi. Ini akan saya diamkan kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang. Nah, ini saya menggunakan wadah seperti ini wadah donat ya teman-teman. Nah, ini akan kita diamkan sampai mengembang atau kurang lebih 45 menit. Sambil menunggu donatnya mengembang, kira-kira di 30 menit terakhir, biasanya saya sudah mulai memanaskan minyak. Ini saya pakai 1 liter minyak, dan juga saya tambah sebanyak 100 gram shortening atau mentega putih. Fungsinya ini supaya mengganti minyak padat ya teman-teman, supaya donatnya tidak terlalu berminyak. Ya, kalaupun teman-teman tidak pakai seperti ini juga tidak apa-apa, cukup minyak goreng biasa. Tapi saya lebih suka seperti ini karena hasil donatnya nanti tidak terlalu berminyak. Suhu yang pas untuk menggoreng donat menurut saya di suhu 160 derajat Celcius. Nah, jika minyaknya kepanasan akan menyebabkan donat cepat gosong, sedangkan minyak yang kurang panas akan menyebabkan donat keriput atau penyok-penyok setelah diangkat dari penggorengan. Jika minyaknya sudah cukup panas, kita sedikit kecilkan apinya dan masukkan donatnya. Nah, ini donat yang pertama saya bentuk, jadi teman-teman harus ingat ya mana yang duluan dibentuk, yaitu donat yang pertama masuk ke penggorengan. Cara saya seperti ini, usahakan permukaan atasnya terlebih dahulu yang menyentuh minyak. Supaya tidak terlalu berminyak, donatnya cukup dibalik 1 kali saja. Jadi kita bisa lihat permukaan bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, kita balik menggunakan sumpit. Jika kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini akan saya angkat dan tiriskan. Nah, ini hasilnya, donatnya sudah saya goreng semua dan bisa ditopping sesuai selera. Topping yang paling simple yaitu cuman ditaburkan gula halus seperti ini. Ini hasilnya, akan saya cicipin. Donatnya empuk, lembut, dan tidak terlalu berminyak. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Semoga bermanfaat. Jika suka, jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya. Terima kasih.